Kali ini kita akan bahas latihan soal TKA 2025 tingkat SMA atau sederajat, matematika tingkat lanjut, bagian limit fungsi ya, bagian pertama. Soal nomor 1, limit X mendekati 4 min X per 2 min akar X. Di sini kita selesaikan dengan cara memfaktoran, yaitu pada bagian pembilang ini kita ubah bentuknya menjadi 4 ini kita ubah menjadi 2 kuadrat, kemudian dikurangi, sedangkan X-nya kita rubah dengan menjadi buka kurung akar X tutup kurung kuadrat. Kita akan memfaktoran seperti ini. A kuadrat min B kuadrat sama dengan buka kurung A min B tutup kurung dikalikan buka kurung A plus B. Tujuannya adalah nanti untuk dicoret dengan bagian penyebutnya. Sehingga yang dua ini ada di posisi A, sedangkan yang akar X ada di posisi B. Sehingga di sini kita tuliskan 2 min akar X dikalikan 2 plus akar X. Setelah itu kita bisa mencoret yang pembilang dan penyebutnya ini, sehingga akan tersisa limit X mendekati 4 buka kurung 2 plus akar X tutup kurung. Kita langsung substitusikan X-nya itu dengan 4, sehingga akar 4 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi limit X mendekati 4 min X per 2 min akar X itu nilainya 4. Cara yang kedua, kita akan menggunakan cara L'Hopital. Caranya adalah ketika ada sebuah limit, ya, ketika kita substitusikan nilai X-nya dan diperoleh hasil 0 per 0, maka kita bisa menggunakan cara turunan pertama pada bagian pembilang dan turunan pertama pada bagian penyebutnya. Seperti ini. Jika limit X mendekati A, Fx per Gx sama dengan, kalau kita substitusikan nilai X-nya yaitu Fa per Ga itu hasilnya 0 per 0 atau hasilnya tak hingga per tak hingga, maka limit tersebut bisa diselesaikan dengan cara limit X mendekati A, Fx per Gx itu sama dengan turunan pertama dari F, kemudian kita substitusikan nilai A-nya per turunan kedua turunan pertama dari G, kemudian kita substitusikan nilai A-nya. Jadi di sini pembilang dan penyebut itu diturunkan secara terpisah ya. Pembilang diturunkan sendiri, kemudian penyebutnya juga diturunkan sendiri. Jadi diturunkan masing-masing. Sehingga di sini kalau kita selesaikan soalnya dengan cara L'Hopital akan menjadi, di sini akar X-nya saya ubah dulu ke dalam bentuk perpangkatan, yaitu sehingga menjadi X pangkat setengah. Akar itu sama dengan pangkat setengah. Kemudian 4 kita turunkan menjadi 0, min X kita turunkan menjadi min 1. Kemudian di sini untuk bagian penyebutnya kita turunkan 2 diturunkan jadi 0. Kemudian di sini min X pangkat setengah kita turunkan akan menjadi setengah turun jadi perkalian, berarti setengah dikalikan X pangkat, kemudian pangkat setengah ini dikurangi dengan 1, sehingga akan diperoleh yang di atas ini min 1, kemudian di sini min setengah X pangkat, di sini setengah dikurangi 1 menjadi min setengah ya. Setelah itu kita sederhanakan, min ketemu min atau plus, kemudian 1 dibagi setengah itu akan menjadi 2. Kemudian di sini X pangkat min setengah, pangkatnya saya positifkan sehingga posisi ada di penyebut akan berada di posisi pembilang. Jadi kalau pangkatnya negatif di bagian bawah, kalau ini dipositifkan maka akan naik ke atas. Selanjutnya di sini X pangkat setengah itu sama juga dengan akar X, kita substitusikan sehingga 2 dikalikan akar 4 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Hasilnya pasti sama asalkan itu memenuhi syarat ini.
Kalau nilai X disubstitusikan pada Fx per Gx itu nilainya 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, maka kita bisa menggunakan aturan L'Hopital, yaitu kita turunkan Fx-nya, turun pertama, kemudian kita substitusikan nilai A-nya. Begitu juga dengan Gx-nya kita turunkan, kemudian kita substitusikan nilai X-nya. Soal nomor 2, limit X mendekati tak hingga, buka kurung 1 min 2X tutup kurung pangkat 3 per X min 1 tutup kurung dikalikan buka kurung 2X kuadrat plus X plus 1 tutup kurung. Itu kita lihat di sini pada limit tak hingga, kalau bentuknya itu berbentuk pecahan dan di sini hanya terdiri dari variabel X, kita lihat pangkat tertingginya. Pada bagian pembilang itu di sini kita punya X pangkat 3 ya. Kemudian pada bagian penyebut di sini ada X, di sini ada X pangkat 2, kalau dikalikan akan menjadi X pangkat 3. Jadi di atas X pangkat 3, di bawah X pangkat 3, maka limit tak hingga ini mempunyai penyelesaian. Cara termudah untuk menyelesaikan limit ini adalah kita lihat koefisien pada pangkat tertinggi. Ya. Di sini bentuk awalnya min 2X pangkat 3. Jadi di sini koefisiennya ini harus dipangkatkan dulu dengan pangkat 3. Ya, di sini. Ya, jadi kita fokus dengan koefisien X pangkat 3-nya. Berarti di sini cara penyelesaiannya yang termudah adalah kita lihat koefisien pangkat tertinggi yang sudah dikalikan atau dipangkatkan. Ya. Jadi di sini min 2 kita pangkatkan 3 ya, agar menjadi koefisien dari X pangkat 3. Kemudian untuk yang bagian penyebutnya ini, di sini kan X yang ini akan dikalikan dengan X kuadrat, nanti kan jadi pangkat 3. Berarti kita ambil koefisien dari X, kemudian dikalikan dari koefisien dengan X kuadrat, yaitu 2. Koefisien dari X ini 1, koefisien dari X kuadrat ini 2. Sehingga kita hitung min 2 pangkat 3, pangkatnya ganjil, berarti minnya masih ada. 2 pangkat 3 itu 8. 1 dikalikan 2, 2. Min 8 dibagi 2 itu min 4. Jadi hasil limit ini yaitu min 4. Kemudian soal nomor 3, limit X mendekati tak hingga, buka kurung, akar dari X kuadrat min 5X min X min 2 tutup kurung. Pertama, kita faktorkan yang ini, min X min 2, minnya ini kita keluarkan, sehingga akan menjadi min buka kurung X plus 2. Ya. Tujuannya adalah kita akan membawa limit ini ke dalam bentuk ini, sehingga kita bisa menggunakan rumus yang ini, yaitu limit X mendekati tak hingga, buka kurung, akar dari AX kuadrat plus BX plus C dikurangi akar dari PX kuadrat plus QX plus R tutup kurung sama dengan B min Q per 2 akar A. Jadi di sini akan dibawa ke dalam bentuk akar dari persamaan kuadrat. Yang ini juga sama, akar dari persamaan kuadrat. Nah, jadi di sini untuk bagian pertama ini sudah memenuhi, yaitu akar dari persamaan kuadrat. Kemudian untuk bagian kedua ini belum memenuhi. Jadi kita ubah bagian kedua ini, yang X plus 2 ini, ke dalam bentuk akar kuadrat juga. Caranya yaitu adalah kita akarkan, kemudian X plus 2 ini kita kuadratkan. Karena akar kemudian ketemu kuadrat, ini nilainya sama dengan X plus 2. Ya, di sini akar, di sini ada kuadratnya. Ini bisa menghilangkan, maka nilainya sama dengan yang di atas. Nah, kemudian kita uraikan X plus 2 kuadrat ini menjadi X kuadrat plus 4X plus 4. Di sini bentuknya sudah sama dengan sesuai rumus ini. Jadi tinggal kita gunakan rumus ini, yaitu B-nya di sini min 5 dikurangi Q-nya di sini 4 ya, per 2 dikalikan A.
A-nya itu 1 di sini. Sehingga kita bisa hitung min 5 dikurangi 4, min 5 dikurangi 4 itu min 9, kemudian dibagi 2. Berarti hasilnya adalah min 9 per 2. Soal nomor 4, limit X mendekati 2, buka kurung X kuadrat min 5X plus 6 tutup kurung sin X min 2 tutup kurung per buka kurung X kuadrat min X min 2 tutup kurung kuadrat. Di sini ada limit sin, berarti kita harus merubah limit ini khusus yang sin ke dalam bentuk limit X mendekati 0 sin X per X sama dengan 1, karena limit sin ini merupakan limit khusus. Nah, caranya yang pertama adalah kita faktorkan dulu persamaan kuadratnya. X kuadrat min 5X plus 6 kita faktorkan menjadi X min 2 dikalikan X min 3. Sedangkan ini X kuadrat min X min 2 kita faktorkan juga yang di dalam ini menjadi X min 2 dikalikan X plus 1. Nah, di sini ada pangkat kuadratnya, jangan lupa. Nah, tujuannya adalah kita coret X min 2 pada bagian atas dengan bagian bawah. Ya, di sini. Karena di sini ada kuadrat, kita uraikan kita pangkatkan kepada masing-masing elemen ya. Jadi buka kurung X min 2 kuadrat dikalikan buka kurung X plus 1 kuadrat. Sehingga yang bagian atas ini X min 2 akan kita coret dengan pangkatnya, sehingga masih tersisa X min 2. Nah, selanjutnya akan tersisa limit seperti ini. Di sini kita pisahkan antara limit sin dan limit X-nya, persamaan kuadratnya. Ya, di sini kita lihat sin X min 2 di bawah ada juga dengan X min 2. Di sini X, di sini X. Kalau di sini X min 2, maka pasangannya dengan X min 2 juga. Jadi kita pisahkan di sini. Untuk limit X mendekati 2 yang tidak ada hubungannya dengan sin, kita pisahkan. Di sini X min 3 per X plus 1 kuadrat. Yang ini saya letakkan di bagian depan. Dikalikan limit X mendekati 2 sin X min 2 per X min 2. Nah, tetapi di sini limit untuk limit sin khusus itu X-nya mendekati 0. Maka di sini X mendekati 2, duanya saya pindah ruas ke sebelah kiri tanda panah. Sehingga di sini akan berhasil X min 2 plus 2 pindah ruas jadi min 2, itu akan mendekati 0. Jadi untuk bagian ini sudah sesuai dengan rumus yang ini. Itu X-nya itu kalau di sini X, kalau di sini X-nya itu X min 2. Di sini X min 2, X min 2. Maka nilai dari limit ini itu adalah 1. Sedangkan untuk limit yang X ini tinggal kita substitusikan. Di sini nilainya 2, berarti 2 min 3, kemudian di sini 2 plus 1, kemudian kita kuadratkan. Sehingga di sini 2 dikurangi 3, min 1, kemudian 1 ditambah 1, 3, kemudian kita kuadratkan. Ya, sehingga akan diperoleh hasil min 1 per 9. Kemudian yang kelima, limit X mendekati Pi, akar dari cos X plus 5, kemudian min 2 per Pi min X. Kita substitusikan X mendekati Pi-nya ke dalam persamaan ini. Sehingga kita punya akar dari cos Pi plus 5 min 2 per Pi min Pi. Di sini cos Pi atau cos 180 ya, itu nilainya min 1 ditambah 5, itu hasilnya akar dari 4, kemudian akar 4 dikurangi 2 itu 0. Nah, jadi di sini bentuknya 0 per 0. Berdasarkan soal nomor 1 tadi, kita bisa menggunakan rumus L'Hopital, yaitu dengan cara kita turunkan persamaan yang atas atau pembilang, turunan pertamanya kita cari, kemudian untuk bagian penyebut kita turunkan juga, kita cari turunan pertamanya. Jadi ini
Untuk bentuk akar saya ubah menjadi pangkat setengah untuk memudahkan mencari turunannya. Sehingga kalau kita turunkan setengah ini, kita turunkan menjadi perkalian, dikalikan cos X plus 5 tutup kurung, kemudian pangkat setengahnya saya kurangi dengan 1. Ini turunan untuk yang pangkat. Ya, kemudian untuk yang di dalam ini kita turunkan juga. Cos X diturunkan menjadi min sin X, 5 diturunkan jadi 0. Kemudian di sini pada bagian yang terpisah min 2 kita turunkan menjadi min 0. Sedangkan yang di sini Pi kita turunkan menjadi 0, sedangkan min X kita turunkan menjadi min 1. Kemudian kita hitung. Di sini setengah dikurangi 1 menjadi min setengah. Kemudian di sini kita sederhanakan menjadi min sin. 0 dikurangi 1 menjadi min 1. Selanjutnya di sini pangkat min setengah saya buat positif sehingga saya letakkan di bawah. Ya. Negatif, pangkat negatif ada di posisi atas. Kalau ini ingin dijadikan positif pangkatnya, maka kita letakkan di posisi bawah. Sehingga di sini tersisa minnya saya letakkan di depan, berarti min setengah sin X. Kemudian di sini min 1. Kita sederhanakan, min ketemu min, ini plus. Jadi di sini tinggal setengah sin X per akar dari cos X plus 5. Kemudian kita substitusikan X mendekati Pi-nya. Sehingga kita ganti X-nya dengan Pi setengah sin Pi per akar dari cos Pi plus 5. Setengah dikalikan sin Pi itu sama dengan sin 180. Sin 180 itu nilainya 0. Kemudian cos Pi itu cos 180, nilainya itu min 1. Jadi di sini nilainya 0. Kalau di bawah ini kan min 1 tambah 5 itu 4, berarti akar dari 4 itu 2. Yang di bawah ini 2, sedangkan di atas min setengah dikalikan 0 itu 0. 0 dibagi 2 itu hasilnya adalah 0. Jadi limit yang nomor 5 ini hasilnya adalah 0. Demikian pembahasan limit fungsi. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.